Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini, Paulus sedang menghadapi pertentangan dan tekanan yang besar. Di hadapan banyak orang, terjadi perdebatan dan kekacauan. Bahkan ada orang-orang yang mulai berbicara dan bertindak dengan maksud yang tidak baik. Di tengah keadaan seperti itu, Paulus tetap berdiri dan mempertahankan imannya. Lalu pada malam harinya, Tuhan datang dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Paulus. Tuhan tahu lelahnya, Tuhan tahu tekanannya, dan Tuhan tahu bahwa hatinya membutuhkan kekuatan. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena ada saat ketika hidup membuat kita lelah secara diam-diam. Bukan hanya karena pekerjaan atau masalah, tetapi karena terlalu banyak tekanan yang harus dipikirkan sendiri. Ada perkataan orang yang melukai hati dan tidak bisa dilupakan begitu saja. Ada keadaan yang membuat kita merasa sendirian. Ada perjuangan yang terus dijalani, tetapi seolah tidak pernah benar-benar selesai. Di titik seperti itu, kita bisa mulai kehilangan semangat. Ada yang perlahan menyerah, ada yang merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani.
Bahkan ada yang diam-diam merasa lelah dengan hidupnya sendiri. Namun melalui peristiwa ini, kita melihat sesuatu yang penting. Tuhan tidak meninggalkan Paulus sendirian di tengah semua itu. Tuhan datang dan menguatkan hatinya. Dan mungkin inilah yang juga perlu kita dengar hari ini, bahwa Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan masalah hidup kita, namun Ia tahu batas kekuatan hati manusia. Ia tahu kapan kita lelah, Ia tahu kapan kita mulai kehilangan harapan, dan Ia tahu kapan hati kita membutuhkan penguatan. Karena itu, ketika hidup terasa berat, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan jauh atau meninggalkan kita. Kadang justru di tengah keadaan paling sulit itulah Tuhan sedang berdiri paling dekat dengan kita, menguatkan hati kita perlahan-lahan, menolong kita untuk tetap bertahan, dan mengingatkan bahwa hidup kita masih berharga di hadapannya. Sebab seperti Paulus, Tuhan juga tidak meminta kita menghadapi semuanya sendirian. Ia tetap hadir, Ia tetap berjalan bersama kita, dan Ia tetap memberi kekuatan untuk melanjutkan langkah satu hari demi satu hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hati kami lelah dan hidup terasa berat, jangan biarkan kami kehilangan harapan. Datanglah dan kuatkan hati kami, seperti Engkau menguatkan Paulus. Ketika kami merasa sendirian, ingatkanlah kami bahwa Engkau tetap hadir dan berjalan bersama kami. Dan berilah kami kekuatan untuk tetap melangkah dalam iman dan pengharapan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.